Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Ya, hari ini kita di Rumah Kayu ngobrolin tentang apa, Kang Woyo? Tentang entrepreneur tetap, Pak. Entrepreneur, gimana cara mengoptimalisasi diri. Ush. Melihat peluang-peluang, Pak. Melihat tren-tren. Apa nih? Kita berposisi apa nih? Center back. Center back apa? Penyerang. Striker gitu kan? Striker kan tadi kan mengolah-ngolah bola. Iya. Menggocek-gocek. Jadi, harus betul-betul bagaimana permainan itu bisa sesuai dengan ritme kita dalam berbisnis. Sesuai dengan dream. Dream, mimpi. Mimpi, Pak. Nah, potensi itu juga jadi menarik kan adalah generasi berubah. Zaman juga berubah. Gitu. Dan memang dituntut banyak hal ya. Ya. Fleksibilitas, kemudian juga inovasi gitu ya kan. Digitalisasi ini kan ranah-ranah yang boleh dibilang ya pada zamannya hari ini gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita sebagai orang yang lebih paham nih Nih, menapaki bisnis cukup lama dan melihat talent lain di perusahaan yang sudah dibangun cukup lama lah ya. Cukup lama gitu kan. Tentunya kita pengen lihat gitu bagaimana potensi-potensi itu bisa dilihat oleh seorang maestro bernama Hikmat Kurnia. Betul. Iya. Karena ini karena gini juga kan nggak mungkin juga kita tanya ke orang yang nggak berhasil ya. Iya. Makanya Bisa juga jadi contoh sih memang. cuma banyak gagalnya. Tapi bahaya. Nah, makanya kita pengen tanya lah Kang Hikmat, Kang sebagai orang yang lama lah berbisnis di dunia bisnis dunia. Jadi pemilik, kemudian juga jadi CEO gitu kan. Tentu dia kan banyak melihat potensi-potensi pada zamannya gitu. Yang melihat zaman sekarang itu gimana sih mengembangkan potensi diri anak-anak dari dia membangun usaha sampai kemudian dia bisa mengembangkan bisnis itu menjadi suatu hal yang besar lah. Iya, terima kasih. Memang sih setiap zaman kan ada generasinya. Setiap generasi ada zamannya. Betul. Makanya bisnis juga begitu. Sebenarnya esensi bisnis tetap saja bagaimana mengoptimalkan apa yang miliki untuk tujuan memperoleh keuntungan gitu. Memang pada perkembangannya juga tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tapi untuk keuntungan secara umum gitu. Misalnya masyarakat lah, itulah kemudian sekarang berkembang misalnya selain entrepreneur kan socialpreneur kan gitu. Kan orang juga ada tujuan-tujuan lain, misi-misi lain dalam hidupnya. Nah, sebenarnya bisnis itu kan sebenarnya bagaimana kita mengoptimalkan peluang yang kita lihat. Kan kondisinya memang kita harus tajam melihat sesuatu itu. Artinya ada persoalan-persoalan yang memang harus dipecahkan. Bisnis itu kan tetap saja mulainya dari bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan kita. Itu intinya. Nah, mungkin tidak semua orang bisa melihat. Mungkin tidak bisa merolah, tapi kalau memang kita misalnya bercita-cita atau mewakafkan dirinya untuk berbisnis, itu harus dilihat. Misalnya sekarang fenomena misalnya mie gacoan gitu kan, orang melihat itu ada fenomena bagaimana dia bisa mengoptimalkan bisnis mie sehingga menjadi crowd yang luar biasa. Orang berlomba-lomba, strateginya kemudian kan menjadi berbeda dengan jualan mie sebelumnya. Walaupun memang ada mie sebelumnya kan ada mie Gajah Mada, ada berbagai mie lah gitu kan. Tapi kan mie gacoan itu melihat itu sebuah potensi yang beda. Jualannya tetap mie, cuma caranya berbeda gitu. Nah, sebenarnya bisnis apapun menurut saya harus melihat sebuah peluang gitu dengan melihat apa nilai tambah yang akan diberikan pada konsumen. Apa yang akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat gitu. Nah, menyelesaikan persoalan masyarakat itu akan menentukan skala bisnisnya. Kalau dari dulu juga kita pernah ngomong bahwa kalau mampu menyelesaikan satu kecamatan, ya bisnisnya sekelas kecamatan.
kelas kabupaten, kelas nasional. Makanya kan di dunia buku misalnya yang saya terlibat banyak gitu. Ada penerbit yang memang awalnya bisa melihat peluang itu, tapi tidak bisa merawatnya sehingga bisnisnya hanya sebentar. Kadang-kadang ada butuh juga selain misalnya kecermatan melihat peluang, juga kekuatan konsep ketika mengembangkannya. Artinya harus merawat bisnis itu supaya panjang gitu. Tidak hanya sekali melihat peluang sekali habis itu mati. Jadi bedanya pebisnis dengan perlombaan begini. Kalau perlombaan kan sekali dapat medali. Habis itu kita merayakan atas pencapaian dapat medali itu. Nah, bisnis itu mungkin kita mencapai sesuatu tapi tidak mendapat medali. Mendapat keuntungan misalnya, tapi besok kita harus untung lagi. Jadi harus bawa, misalnya dulu ada puisi Khairil Anwar, sekali berarti setelah itu mati. Enggak Begitu bisnis itu. Bisnis itu ya sekali dapat harus terus dapat, karena hari ini kita bisa menyelesaikan persoalan misalnya kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya berubah. Masyarakat berubah, kita harus menjawab lagi ke tantangannya. Masyarakatnya berubah gitu. Nah, kenapa kemudian misalnya dulu orang berbisnis yang paling klasik kan misalnya bisnis ojek pangkalan dulu laku. Nah, sekarang dengan teknologi ada ojek online, ada apa, kan itu juga berarti kan esensinya tetap ojek, tapi kan caranya nilai tambahnya berbeda. Gitu. Ada nilai tambah. Nilai tambah. Misalnya orang dulu cukup jualan ayam goreng gitu. Sekarang ada fried chicken, ada apa gitu, ada ayam geprek gitu. Kan ada macam-macam tuh. Esensinya kan bisnis ayam saja. Ya kan? Isinya warung makan juga dulu ya warung makan saja, tapi kan kemudian ada kelas restoran, ada kelas lounge, ada kelas macam-macam. Itu kan berarti memberi nilai tambah dan harus menjawab kebutuhan konsumen di mana dia berbisnis. Artinya kalau memang dia berbisnis misalnya di pinggir jalan, ya harus cocok dengan konsumen pinggir jalan. Termasuk harganya. Termasuk kita bisnis di perumahan harus cocok bisnis perumahan. Di tempat wisata harus sesuai dengan wisata. Itu kan menjawab kebutuhan itu. Cuma kadang-kadang orang melihatnya hanya tidak melihat pada kemampuan sendiri gitu. Orang melihatnya orang rame-rame jualan apa ya yang pernah rame itu, misalnya jualan ada minuman lah sekarang tuh. Tebu. Wah, enggak, ya banyak orang jual minuman sekarang ada entah tahu franchise atau bermerek tertentu. Orang rame-rame gitu kan, rame-rame ngikut gitu kan. Padahal apakah dia memang jago di situ? Apakah bisnis itu sustainable? Apa enggak? Dulu ada apalah, misalnya tuh ada kopi yang dekat dengan cincau itu loh. Oh, cappuccino cincau. Cappuccino. Kan banyak orang jualan cappuccino cincau. Tapi kan sebentar hilang aja. Kan itu gampang ditiru kan? Gampang ditiru karena tidak ada diferensiasinya tapi tidak ada bariernya. Kan bisnis itu kadang-kadang selain melihat peluang harus ada bariernya. Harus barrier sehingga tidak gampang pesaing itu masuk karena begitu cappuccino cincau mungkin saat itu menguntungkan gitu. Tapi begitu jaraknya terlalu dekat gitu, konsumennya sama, ya bubar. Artinya konsumen itu cukup, misalnya satu wilayah itu cukup jika ada satu cincau. Begitu ada 10, ya dibagi. Skala ekonominya sudah tidak. Nah, seperti mie gacoan tuh harus menjaga seperti itu. Dia rame tapi harus menjaga. Tapi kan di bawah kontrol dia. Kalau kayak kasus cappuccino cincau kan tidak ada pengontrolnya. Semua bisa masuk, bisa bikin ya. Semua bisa bikin, tapi kan tidak berarti ada mie gacoan orang jual mie juga tidak bisa dianggap bersaing langsung kan. Dulu ada pernah fenomena warung tenda gitu, semua ada warung tenda, jualannya gitu. Dulu ada juga misalnya jualan angkringan banyak gitu. Ya konsumennya tidak, ketika banyak susah gitu. Walaupun tetap sampai sekarang juga ada angkringan yang bertahan, ada warung mie yang bertahan. Itu apa? Karena mampu menjawab kebutuhan konsumen saat itu. Nah, kita sebagai misalnya kalau mau berbisnis harus tajam-tajam melihat itu. Peluang apa yang akan kita lihat gitu, kemudian kita bisa mengembangkan dan terus berinovasi. Makanya itu sangat tergantung dengan sejauh mana orang itu punya kreativitas. Jadi melihat peluang, kemudian kita melihat kreativitas, orang itu kreatif enggak? Kemudian melahirkan inovasi apa enggak? Inovasi itu kan kreativitas yang bisa diaplikasikan kan. Kreativitas itu kan belum tentu bisa diaplikasikan. Kenapa ada kreativitas? Kenapa inovasi? Inovasi itu adalah hasil kreativitas yang bisa diaplikasikan. Bisa dikapitalisasi lah bisa itu Pak ya. Dikapitalisasi kalau bisnis kan. Gitu. Kalau inovasi nggak jadi invoice. Nah itu repot. Itu repot. Nggak ada. Makanya kemudian bisnis itu harus menghasilkan sesuatu yang memang different, sesuatu yang memang dibutuhkan, tapi jangan
beda banget sehingga keluar bukan jadi out of the box tapi out dari box beneran. Itu juga nggak boleh gitu kan. Atau jangan-jangan nggak ada boxnya lagi. Iya kan. Nah, peluang-peluang itu harus di situ. Disitulah memang bagian dari ketajaman kita melihat itu. Nah, cuma berkaitan dengan potensi diri. Kalau kita melihat, ternyata misalnya bisnis warung tenda itu bagus gitu. Sesuai nggak dengan kapasitas kita? Nah, iya. Kita bisa masak nggak? Kita bisa ngerasain nggak mana yang enak, mana enggak? Kita mampu melakukan servis yang baik nggak? Kita mampu melakukan kontrol terhadap produknya nggak? Nah, itu tuh harus lihat dari potensi diri. Jadi kita harus melihat bisnis ini selalu menarik, tapi mungkin tidak cocok bagi saya. Makanya ada bilang kalau bisnis tuh harus passion gitu-gitu ya. Iya, kadang-kadang passion ada gitu. Walaupun memang intinya adalah kalau kita memang butuh, kadang-kadang cintailah apa yang kita kerjakan. Itu juga bisa. Karena kadang-kadang kalau kita terus melakukan sesuatu, pada akhirnya cinta. Apalagi ada nilai plusnya bagi kita. Ada nilai keuntungannya, dicintai juga gitu. Iya. Makanya dulu tuh ada laki-laki dan itu pertama dijodohkan, lama-lama cinta juga gitu. Punya anak juga. Punya gitu. anak juga, punya keturunan juga. Bisnis juga gitu. Mungkin awalnya kita tidak terlalu suka, tapi kalau kita konsisten melakukannya, tekun mempelajarinya, lama-lama kita juga akan mencintainya. Berarti harus dimulai dulu lah Pak ya berarti ya. Iya, makanya kemudian bisnis itu apa? Modal bisnis itu selain ilmu, misalnya ilmu sekolahan lah. Yang istilahnya itu book smart lah gitu ya. Orang yang belajar dari ilmu. Tapi ada street smart, ada orang dari pengalaman, dari pergaulan, dari misalnya pernah bekerja di suatu usaha. Kan banyak orang yang misalnya keluar dari suatu perusahaan, kemudian bikin perusahaan sejenis. Kan banyak kan? Sejenis yang perusahaannya ditinggali kan? Karena apa? Dia punya pengalaman di Sydney. Dia punya nilai lebih di situ, dia tahu gitu. Ekosistemnya juga terjangkau gitu ya. Dia tahu bisnisnya, tahu pasarnya, tahu produknya, tahu harga jualnya, tahu resourcesnya. Ya dia bisa kemudian berbisnis gitu. Tambahin lah nilainya apa gitu Pak ya. Nilainya cuma jangan sama dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya, produk-produk sebelumnya. Dia bisnis apa gitu. Kalau tidak sampai produknya tidak bisa di-create, mungkin cara menjualnya yang di-create, mungkin servicesnya yang di-create, mungkin delivery-nya yang di-create. Selalu saja harus ada nilai tambah. Seginya di situ-situ aja tuh Pak ya. Nah makanya kemudian misalnya bukan merendahkan UMKM, banyak UMKM itu kan ketika awal dia melihat peluang kan. Misalnya kebutuhan akan air tebu itu bagus gitu. Tapi ketika dia berkembang, dia stuck biasanya. Karena kemudian dia tidak mengubah sistem, tidak memberi tambah terhadap pelayanannya, segitu-gitu aja. Nah, kadang-kadang kita itu harus menyadari kekuatan kita itu bukan untuk memberi nilai tambah pada itu. Karena kalau kitanya tidak memberi nilai tambah, bisnis itu akan seperti bisnis orang lain gitu. Ngelatihnya gimana tuh? Nah itu. Ya, Kan ketajaman nih. Ketajaman gitu. Berarti kan kudu diasah tuh. Iya. Dia harus tadi kan ada yang smart book lah gitu kan, kemudian street book lah gitu. Iya. Itu melatihnya apakah memang harus saya sebagai calon pembisnis sih untuk melatih itu saya ikut kursus apa atau punya mentor kah? Iya, punya mentor salah satunya. Punya mentor kan keuntungannya adalah orang itu mau membagi pengalamannya, mau membimbing gitu. Tapi kan tidak gampang mendapatkan mentor itu. Kan orang juga mentor itu kan butuh waktu, butuh apa gitu. Memang ada orang yang memang mau gitu ya. Mau, tapi kan tidak semua bisa. Tapi yang paling efektif adalah memperbaiki kualitas diri. Ikut seminar salah satunya. Dia artinya harus mendevelop diri dia. Iya, mendevelop diri sendiri. Ikut seminar salah satunya. Ikut komunitas salah satunya, gitu kan? Atau belajar memecahkan masalah-masalah yang ada gitu. Iya, atau membaca buku juga salah satunya. Gitu. Kan apalagi sekarang bisa lihat YouTube, bisa artinya bagaimana kita kan investasi yang paling baik itu adalah bagi diri sendiri kan. Apalagi orang-orang yang di bawah 35 lah menurut saya. Orang-orang 35 itu harusnya investasi pertama itu bukan di rumah, bukan di kendaraan, bukan di apa gitu, tapi ilmu ya. Ilmu itu, pengembangan diri gitu. Makanya karena apa? Karena biasanya orang setelah lulus kuliah suka malas belajar. Seolah-olah udah selesai aja. Seolah udah selesai. Kan kuliah rata-rata sekarang 25 gitu. Mungkin ada sekolah S2 lah, tapi 27. Habis itu biasanya berhenti belajar, padahal perubahan
terus menerus Berkembang, kan? gitu. Nah itu harusnya orang itu mengembangkan diri. Pak, kalau mengenali perubahan-perubahan itu dari mana kira-kira? Dari omset kah atau dari gimana? Kalau bisnisnya sudah jalan, kita akan bisa melihat sebenarnya produk apa di wilayah mana. Oke. Jadi itulah gunanya data sebenarnya. Nah, para bisnis sekarang itu kan sekarang masalah data kan menjadi penting ya. Penting, betul. Jadi misalnya kita menjual satu produk di A, B, C. Nah, produk ini cocok nggak di A? Bagaimana di A? Bagaimana di wilayah B? Bagaimana di wilayah C? Atau produk X gitu. Bagaimana di A, di B, di C? Itu harus dibanding-bandingkan. Artinya melihat pola juga. Nah, kemudian kita belajar dari pola tersebut. Sehingga kalau teorinya sih banyak lah, banyak lah. Tapi maksud saya, kita intinya adalah melihat, oh di kota A laku produk Z, di kota B tidak laku produk Z, tapi produk Y yang laku gitu. Nah itu tuh harus dipelajari. Jadi Karena karakteristiknya beda-beda berarti. Beda-beda makanya. jadi penting tuh sebelum memulai usaha tuh ada ilmu, ada data gitu ya. Iya, ada ilmu. Ah. Bahwa keberanian memang harus, tapi Itu nggak cukup. Gitu. nggak cukup gitu. Kalau saya berpikirannya harus ada ilmu. Ilmu itu bisa diperoleh dari sekolah. Tadi yang book smart gitu. Bisa dari pengalaman, dari lapangan, mesti istilahnya street smart lah. Itu bisa dapat dari mana saja, dari temen, dari tempat pekerjaan lama, dari pengalaman hidup kita, dari dia istilahnya itu pernah bekerja di sebuah perusahaan yang sama kan, itu kan juga kecerdasan yang kita mulai gitu. Walaupun memang kalau sampai kita sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, tapi kita melihat peluang, mungkin kita harus berpartner juga dengan orang yang paham di bidang tertentu. Jadi makanya banyak pebisnis biasanya rajin mengikuti seminar, membaca buku yang baik, dia punya bergaul jaringan yang baik. Itu sebenarnya untuk mendevelop diri terus menerus. Makanya kemudian tidak heran pebisnis sukses suka banyak temennya. Iya. Suka banyak temennya karena apa? Dia belajar dari siapapun. Makanya kalau Dan nggak pernah puas. nggak pernah puas, makanya kalau di Hajantoro kan semua orang adalah guru. Semua tempat adalah sekolah. Nah, sebenarnya kan kalau tukang buku, semua buku ada guru juga, ada ilmu gitu kan. Nah, sekarang harus juga bagi pebisnis adalah semua peristiwa adalah pelajaran. Jadi kalau kita harus melihat bahwa semua peristiwa yang kita lakukan itu adalah pelajaran bagi kita. Kita harus ngambil hikmahnya dari sisi kepentingan bisnis kita. Termasuk orang yang ngomel-ngomel ke produk kita. Artinya kompetitor pun bisa jadi kawan. Bisa jadi kawan. Orang yang ngomel pun kita bisa dengarkan sehingga keluhannya apa gitu. Itulah yang dijawab gitu ya. Itulah yang dijawab. Mampu nggak kita menjawab? Kalau keluhannya itu banyak dari sekian orang, jangan-jangan memang produk kita atau permasalahan kita yang salah. Minimal kita jadi orang yang bisa problem solver lah ya Pak. Iya, makanya kemudian kalau di cara bisnis Jepang kan kaizen. Perbaikan terus-menerus, tidak pernah putus. Jadi makanya kalau di kaizen kan sore-sore habis kerja orang itu mengevaluasi pekerjaannya. Itu dalam rangka memperbaiki diri. Artinya perbaikan terus-menerus lah gitu. Kalau dalam sisi orang Jepang itu kan begitu memperbaikinya. Nah, kita orang Indonesia tidak punya tradisi begitu. Artinya harus banyak mendengarkan ini ya, jadi pembisnis kan. Memang kuncinya tadi apa? Berpikir terbuka ya. Berpikir terbuka. Jiwa bisnismen itu harus terbuka pikirannya. Iya. Ada juga soalnya dikritik langsung baper. Makanya salah satu contoh orang sukses itu katanya pertama tidak pelit. Artinya dia juga mau memberi baik uang ataupun pengetahuan ke orang lain, sehingga dengan begitu dia banyak menerima. Itu kan akibat, berarti kan dia terbuka pikirannya untuk berbagi dan dia juga terbuka pikirannya untuk menerima. Berarti menerima apapun sehingga terus terbuka gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi di bawah menerima pendapat saran itu lebih gampang. Kalau sudah di atas itu agak susah tuh ya. Agak susah karena orang juga kadang-kadang sungkan memberi nasihat ke kita. Makanya kemudian banyak pebisnis gitu yang main di berbagai komunitas kan. Komunitas motor, komunitas olahraga, komunitas apalagi kan banyak tuh ya. Sebenarnya dia untuk mendapatkan insight apa?
Berarti jalan-jalan juga bagian penting dari pengetahuan itu sendiri, Pak ya. Iya, makanya kan harus jalan-jalan itu kan, selain jalan-jalan itu kan benchmarking diri kita kan. Ada wilayah-wilayah yang berbeda, ada kultur yang berbeda. Kita juga melihat bahwa ada masalah perjalanan, ada masalah banyaklah hal berbeda yang dan itu bisa keluar dari rutinitas kita. Dan mungkin aja dari sono bisa menemukan inovasi ya. Iya, bisa lah. Makanya misalnya seorang seperti Dahlan Iskan kan gitu. Itu dia dulunya kan ke Amerika kiblatnya. Dia melakukan perjalanan hampir seluruh negara Amerika. Belakangan dia melihat Cina itu potensial, makanya dia lakukan perjalanan ke Cina juga untuk melakukan seperti itu. Ya, saya melakukan perjalanan juga, Pak. Dari Depok Sentul. ya kayak gitulah. Iya, Maksudnya kadang-kadang kita juga harus spend of money untuk melakukan perjalanan. Itu bagian dari investasi lah ya, Pak ya. Bagian investasi, melihat Peluang. Iya, dan peluang kan. Cuma kan perseptifnya harus apa yang bisa gua kerjakan. Jadi perjalanannya gak sia-sia juga. Iya. Makanya pertama kan mindset. Nah, skill setnya itu ditambah dengan cara begitu. Itu kan keahliannya itu ditambah dengan dia melakukan perjalanan, itu salah satunya. Di samping pasti ngobrol dengan komunitas, dia belajar lagi gitu. Makanya banyak juga yang pebisnis yang sekolah S2, S3 kan gitu. Walaupun itu tidak menjamin gitu, tapi kan banyak yang melakukan caranya dengan masuk ke kampus lagi. Kadang kan ke kampus kan, kadang biasanya ke kampus tuh bukan cuma kita belajar kadang-kadang. Kadang-kadang mencari jaringan juga kan. Iya, betul. Koneksi. Mungkin kalau misalnya sama-sama master kan orangnya juga seusia, permasalahannya juga sama, dia bisa diskusi. Masuk doktor kan juga seperti itu kan. Atau misalnya ke pengajian kan juga barangkali orang jadi ngobrol. Komunitas olahraga juga begitu. Jadi jangan curhat. Ya dulu juga kita usaha terus ditipu gitu. Selesai gitu. Itu bukan pengusaha itu, Pak, bukan mental pengusaha, ya. Bukan. Nggak ada mentalnya itu ya. Tapi itu bagian dari usaha. Usaha mendapatkan mendapatkan apa Pinjam dulu 100 nih. Tapi itu di anak-anak muda sekarang juga. Menurut saya kalau misalnya lihat fenomena anak muda, sebenarnya dianggap kan anak muda generasi sekarang lebih santai, lebih apa. Mungkin menurut saya tidak santai, itu gayanya mereka saja. Karena mereka dibesarkan dengan kemudahan-kemudahan kan. Misalnya entah karena orang tuanya kaya, entah karena memang pengaruh teknologi juga yang memudahkan kan. Tapi kan itu memberi ruang pada anak-anak untuk berkreasi dengan caranya masing-masing. Iya kan, kadang kelihatan santai tapi mobilnya bagus gitu. Iya, Pak. karena mungkin dia melihat bahwa peluang-peluang bisnis yang tidak kita lihat. Betul. Ya kan, kita tidak lihat misalnya jadi konten kreator gitu. Dah kita itu konten kreator Oppo gitu kan. Tapi kan mereka melihat gitu. Oh, dengan memainkan TikTok, YouTube Dapat gitu. nih. Ya, justru lebih ahli di Lebih apa gitu kan. Terus misalnya kan bisnis itu kan ada kayak misalnya gini lah. Ada bisnis podcast, penyewaannya podcast, ada juga fotografer. Kan fotografer sekarang itu orang lari gitu, olahraga lari kan sekarang lagi rame, bersepeda gitu. Kan banyak juga yang jadi fotografi kan. Street fotografi sekarang istilahnya kan. Dia dimuat di Instagram dia, terus orang beli gitu kan. Sampai ada aplikasinya juga dari mana saja fotografinya kan. Kita aja ini foto-foto kemudian nggak tahu di mana sih upload. Iya. Generasi kita melihat itu sebagai sebuah Apa sih gitu buang-buang uang, buang-buang waktu gitu. Tapi orang lain melihat itu sebagai peluang bisnis loh. Nah, maksudnya peluang bisnis itu gitu. Orang harus melihat dari sisi bisnisnya. Instagram, YouTube, sosial media, jangan ngelihat dari ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin uang, tapi ngelihat ada nggak peluang bisnis di situ. Jadi pebisnis selamanya dari berbagai peristiwa harus ngambil pelajaran. Ini bisnis, gue ngelihat ada bisnisnya loh, ada celah bisnisnya loh. Ada demand-nya nggak nih? Ada demand-nya nggak gitu. Jadi jangan ngelihatnya itu harus dari apa yang gue bisa ambil pelajaran apa yang gue bisa tarik gitu. Makanya kalau dilihat kan tadi sebenarnya esensinya sama ya. Tukang foto dari dulu juga ada tukang foto. Ada tukang foto. Tukang buku juga sama gitu. Dari itu. Jadi sebenarnya produknya sebenarnya tadi ayam itu juga. Iya, gitu kan. Tapi bagaimana nilai tambahnya kemudian jadi. Iya, makanya kemudian inovasi itu tidak hanya melulu produk baru 100%. Bisa jadi itu modifikasi itu ya. Itu kita kan ada yang ahli komunikasi, misalnya cara menjualnya yang berubah. Ada yang ahli produk, cara memproduksinya yang berubah, cara menyajikannya. Ada yang misalnya makanan,
shape-nya nambahin rasa apa. Atau malah menjamin produk itu nyampe ke tangan lu dalam waktu berapa menit gitu kan. Cepat. Iya. Misalnya kayak gini menurut saya, dulu kan kenapa sekarang menjamun perusahaan-perusahaan pengiriman, JNE, Si Cepat, apa? Sebenarnya kan itu menyelesaikan dulu pos yang sangat lama. Iya benar. Apalagi zaman Dindels dulu. Iya. Kecuali apa? Telegram ya? Apa? Telegram kan ya? Dulu kan telegram Kalau pengen cepat ya. Iya, tapi kan PT Pos sendiri kan sekarang Bermetamorfosis dianggap juga kan ya. dulu kan akan mati gitu kan, karena Sekarang bertransformasi transformasi juga gitu, karena melihat kebutuhan yang berubah gitu. Oh, ternyata memang bukan ngirim surat tapi ngirim paket gitu kan. Barang gitu ya. Barang gitu kan, sehingga ada yang someday gitu kan, ada yang cepat, ada yang 1 hari, malah makanan dari Bandung pun bisa kirim ke Jakarta Dalam satu hari. Ya betul benar. Nah, itu kan berarti menyelesaikan banyak persoalan gitu. Itu bisnis lah. Nah, setelah kita melihat, tahap selanjutnya adalah kita konsisten nggak menjalankan itu. Nah, ini nih. Banyak yang jatuh di situ ya. Tidak konsisten. Makanya umurnya pendek. Jadi sebenarnya bagaimana ketika kita membuat peluang menjadi bisnis akan baik karena bisnis itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, kalau memang melihat peluang kemudian ternyata ini harus begini konsepnya, nah itu harus dikembangkan jadi sistem. Nah, disitulah butuh konsistensi, butuh komitmen, butuh konsep, butuh macam-macam. Nah, ini ilmu sendiri juga. Iya, betul. Tidak selesai di ya sudah, saya mah melihat itu untung lah udah sekali. Nah, itu mah hit and run. Iya. Sekali pukul kabur, sekali pukul kabur. Bukan pebisnis itu mah ya. Bisnis. Artinya itu boleh saja orang berbisnis itu tidak salah, tapi jangan menjadi profesi gitu loh. Iya. Itu kurang ideal lah ya. Kok enggak misalnya Bukan gini loh. ideal lagi ya. Gua pegawai negeri gitu. Ngelihat ada bisnis jualan baju gitu. Ya enggak apa-apa jualan baju sekali-kali aja. Tapi kalau mau menjadi pebisnis baju, Ya rutin dah tuh. ya harus rutin gitu. Tambahin Ya enggak, inovasinya apa kan ada gitu ya. sekarang juga orang lihatnya rame-rame misalnya bisnis kue apa tuh Lebaran. Lebaran. Kan itu orang ngelihat semua ibu-ibu Semua bapak-bapak main, juga Pak. aja. Tapi kan habis itu pergi. Tapi kalau kita berbisnis kue kan nggak boleh begitu kan. Nggak hanya nunggu Lebaran. Kan hari lain juga kita perlu makan gitu loh. Masa ngambilnya di Lebaran doang gitu ya? Iya, nggak bisa. Diperbanyak aja hari libur. Itu namanya bisnis musiman. Musiman. Kalau orangnya yang lila sekali pukul terus kemudian setelah itu nganggur, itu pebisnis cunihin sebenarnya. Aduh. Kan ada pebisnis musiman. Musiman kan ada pebisnis yang bener lah yang memang profesinya di situ. Tapi kan ada musiman juga. Orang Lebaran namanya jualan sarung, jualan apa, kita musimin. Tapi kan ada pebisnis yang musingin, ngambil barang nggak bayar gitu kan. Banyaknya gitu. Banyaknya gitu kan. Jangan jadilah pebisnis yang musingin. Itu duit turun ngilang gitu. Jadi pinjam modal, begitu dapat modal nggak jelas laporannya. Proposal investasi ya kan, nggak tahu pas sudah dapat dikira hibah ya kan. Itu pebisnis yang musingin. Musingin orang lain. Jangan itu. Aduh. Balik lagi ke konsistensi tadi ya gitu kan. Konsistensi itu kan ya nggak hanya masalah itu ya, tapi juga berkaitan sama bagaimana tadi mempertahankan kualitas tidak hanya produk Pak, tapi servis juga gitu kan, sehingga produk itu tuh bisa menjadi produk yang apa ya, brandnya tuh udah iya, kuat makanya banget lah pertama kita melihat peluang, kemudian tingkat selanjutnya kan kita menjalankan. Tapi kita harus mendalami kenapa orang waktu itu menyenangi itu. Ya kan harus ketika melihat peluang gitu kan. Terus kemudian dalami itu berarti kita mencintai apa yang kita sedang kerjakan, mendalami kan. Masalahnya apa, kalau paling sederhana mah SWOT lah gitulah. Gitu kan, dalami kan metode SWOT tuh. Itu SWOT lo. Nah, tapi habis itu ketika ketemu kekuatan, kelemahan, kemudian peluangnya, ya habis itu kita konsisten menjalankan. Nah ini nih yang konsisten ini agak susah. Konsisten dan persisten gitu ya. Karena orang pengen cepat kaya.
tapi lupa sama proses kan gitu kan Pak. Iya. Gitu kan. Tapi anak-anak sekarang juga ingin cepat kaya dan tidak salah menurut saya. Nggak Cepat salah juga kayaknya salah. gitu kan. Ya kalau bisa cepat kaya kenapa harus lama gitu. Iya, makanya. Itu mah bukan ukuran itu mah. Ikan cepat gabus kan, Apa? makin cepat makin bagus. Masalahnya ketika ingin mencapai konsistensi itu Pak, itu prosesnya panjang biasanya gitu Pak. Itu gitu mitos loh. ya mitos. Ini mitos apa bener kan nih Pak nih? Sekarang ada orang misalkan upload atau posting gitu ya, Dengan- kemudian viral, Nah. kemudian dia langsung banyak tawaran, banyak endorse. Cepat kaya juga Pak. Iya, yang nggak boleh adalah berhenti, yang nggak boleh adalah setelah satu kali beraktif setelah itu mati. Oh iya itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya makan ada cerita ya, petinju terkenal kemudian juara habis itu Selesai. nggak mencapai prestasi apapun jadi hidupnya keleleran. Ada artis pernah terkenal sekali itu kan kalau bisnis itu enggak harus terus aja karena kan tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap konsumen, terhadap pelanggan, terhadap karyawan. Itu kan juga kita harus bertanggung jawab. Dan semakin banyak simpulnya jadi semakin banyak tanggung jawab. Iya, gitu. kalau Sehingga- itu ngomongnya gak jarum langit dalam berbisnis. Asik. nih, Nanti kita habis ini jalur langit ya. Iya kan itu jarum langit dalam berbisnis. Itu jalur langit. itu kan ketika biarkan Allah yang mengurus segala macamnya. Itu ada diskusi lain lah. Iya, gitu sekarang itu gimana mau optimalkan diri itu tadi, cari ilmunya dulu ya kan? betul. Menentukan, mencintai prosesnya dulu, membanding-bandingkan. Nah, orang tidak tahan di situ. Nah iya. Orang tidak tahan. Berapa lama sih Pak? Akhirnya jadi curhat, bukan inspirasi, Pak. Iya, karena gagal terus. Ya memang gagal terus. Makanya kenapa kreativitas penting? Kreativitas itu penting karena kreativitas itu berbasis dari imajinasi. Orang itu kan harus berimajinasi terhadap perusahaannya, terhadap apanya, terhadap produknya, terhadap jasanya. Ini memuaskan orang nggak? Ini bikin orang senang nggak? Ini bikin itu perusahaan berkembang nggak? Gitu kan dia harus berimajinasi itu. Nah, imajinasi itu jadi inovasi. Inovasi itu harus diuji juga. Jadi invoice enggak gitu kan. Itu tahap-tahapannya di dalam bisnis tuh ya. Ya gitu aja dulu lo ngobrolnya. Ya Pak. Ngerti enggak? Makin pusing. Disuruh imajinasi ya kan. Kita berimajinasi aja harus logis. Oh, gimana nih caranya? Padahal imajinasi mah imajinasi aja. Betul. Oke, begitu ya, Kang Woyo. Ya. Terkait dengan potensi, artinya bagi teman-teman yang ingin berbisnis gitu ya, tinggal bagaimana kemudian tadi mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya gitu ya, melihat peluang gitu ya, mau belajar banyak hal, berpikir terbuka gitu, dan tadi terus menerus bagaimana tetap untuk bisa konsisten pada bisnis itu gitu ya, sehingga memang pada akhirnya kita akan teruji oleh sebuah proses yang tentunya akan dinikmatin lah oleh para wirausaha yang memang ingin terus berkembang. Dan ingat, setiap orang adalah guru. Nah, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah Sekolah. Tapi setelah setiap peristiwa adalah pelajaran. Sama aja. Ini modifikasi deh. Ya, itu pelajaran kita harus ngambil Begitu. pelajaran dari semua peristiwa yang terjadi. dari filsuf Kiai Haji Hikmat Kurnia. Oke, begitu episode kali ini di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.